terlalu beriman kepada ilmu buku. Sebarang tanya di luar muka surat dianggap sesat. Keyakinan yang berlebihan kepada ilmu buku seringkali menjelma menjadi dogma yang membelenggu akal. Fenomena ini muncul apabila seseorang memandang teks sebagai kebenaran mutlak, tidak boleh dicabar, seolah-olah setiap baris yang tercetak telah menyelesaikan segala perbahasan manusia. Akibatnya, sebarang persoalan yang tidak tertulis di dalam halaman dianggap sebagai kesesatan, suatu penyimpangan daripada jalan yang lurus. Padahal, teks itu sendiri lahir daripada usaha manusia yang terbatas, yang menuliskannya dalam konteks sejarah, budaya, dan pengetahuan tertentu. Dengan kata lain, buku bukanlah wahyu abadi, melainkan jejak sementara dari pencarian kebenaran yang tak pernah selesai. Psikologi menunjukkan bahwa manusia yang bersandar secara mutlak kepada teks akan membina dinding kognitif di sekeliling dirinya. Dinding ini memberi rasa selamat karena tidak perlu lagi menanggung beban keraguan atau pertanyaan. Namun, keselamatan ini bersifat palsu. Ia menutup kemungkinan tumbuhnya pemikiran kritis dan keberanian untuk menghadapi kompleksiti reality. Rasa takut terhadap pertanyaan baharu adalah manifestasi daripada fobia kognitif, ketidakmampuan untuk menerima ketidakpastian. Maka, kebergantungan pada buku menjadi bentuk pelarian dari ketidakstabilan batin, bukan jalan menuju pencerahan. Dari sisi falsafah, pengabdian mutlak kepada teks menggambarkan reduksi akal budi kepada sekadar penghafal. Kebenaran dipersempitkan dalam bingkai huruf, sedangkan kehidupan sentiasa melampaui apa yang tertulis. Falsafah menuntut keterbukaan terhadap paradoks, keanehan, dan kemungkinan baharu. Apabila seorang individu atau masyarakat menolak pertanyaan di luar teks, mereka sebenarnya menolak realiti yang sedang berkembang. Mereka mengekalkan masa lalu sebagai absolut, lalu membiarkan masa kini menjadi bayang-bayang tanpa suara. Kebenaran yang hidup seharusnya cair, bergerak, dan terbuka, bukan kaku di dalam lipatan halaman. Dari dimensi spiritual, beriman secara total kepada buku, menyingkirkan pengalaman batin yang lebih luas. Spiritualitas tidak pernah selesai dibatasi oleh huruf. Ia memerlukan keterhubungan langsung antara manusia dengan realiti tertinggi yang tidak boleh sepenuhnya dijelaskan dalam kata-kata. Buku boleh menjadi peta, tetapi peta bukanlah wilayah itu sendiri. Jika manusia berhenti pada peta, ia tidak akan pernah sampai kepada pengalaman perjalanan. Menolak pertanyaan di luar teks ibarat menolak kemungkinan bertemu dengan wajah hidup dari misteri ilahi yang seringkali hadir dalam bentuk pengalaman, intuisi, dan kebijaksanaan diam. Fenomena ini juga menyingkap sisi sosial. Masyarakat yang terlalu beriman kepada teks akan menindas perbezaan pandangan. Mereka melabel pertanyaan baharu sebagai ancaman kepada kestabilan, lalu membungkam suara-suara yang ingin meneroka. Budaya ini melahirkan generasi yang pandai mengulang, tetapi tidak pandai mencipta. Akhirnya, mereka terperangkap dalam kepompong yang rapuh karena dunia di luar terus bergerak, menuntut jawaban-jawaban segar yang tidak tertulis di dalam buku lama. Kesannya sangat mendalam. Individu kehilangan keupayaan untuk berdialog dengan diri sendiri karena suara batinnya ditutup oleh desakan untuk menyesuaikan segala persoalan dengan teks. Masyarakat pula kehilangan vitality karena mereka tidak lagi menghargai kebaruan. Pertanyaan yang seharusnya menjadi pintu menuju pemahaman lebih mendalam telah dijadikan musuh. Inilah tragedi paling halus. Manusia mengorbankan kebebasan rohaninya demi rasa aman yang diberikan oleh halaman-halaman yang kaku. Namun, kesadaran boleh lahir apabila manusia berani membezakan antara menghormati buku dengan memperhambakan diri kepadanya. Buku wajar dipandang sebagai teman bicara, bukan sebagai penjara makna. Pertanyaan di luar teks bukanlah sesat, tetapi tanda bahwa hidup masih bergerak dan akal masih bernyawa. Dalam ruang pertanyaan itulah letaknya peluang untuk bertemu dengan kebenaran yang lebih luas, yang tidak pernah selesai ditulis, tetapi sentiasa hidup di dalam pengalaman manusia.